Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Ika dalam channel YouTube Tap Home Education. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih semangat walaupun wabah virus COVID-19 masih menghantui kita atau masih belum mau berpisah dengan kita. Oke, bercanda. Semoga sebelum masuknya Ramadan wabah COVID ini segera berlalu ya guys. Oke, sekarang ya, bukan kini ya. Sekarang kita kembali pada pembahasan PU Part 3. Oke, silahkan dianalisis, nanti juga cari tahu bagaimana tips dan trik untuk menjawabnya. Langsung saja ya, kita ke soal yang pertama. Oke, langsung saja kita masuk soal pertama. Berdasarkan paragraf pertama, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? A. Indonesia telah bebas dari narkoba dan HIV atau AIDS pada tahun 2015. B. Sampai saat ini narkoba belum terlalu mengancam masyarakat Indonesia. C. Terjadi peningkatan jumlah pengguna narkoba setiap tahunnya. D. Terdapat 60% penduduk berusia produktif pernah bersentuhan dengan narkoba. Atau E. Hanya 130.000 orang yang menggunakan narkoba pada tahun 2009. Ayo, tipsnya kalian cepat baca paragraf pertama. Kata kuncinya ada pada paragraf pertama baris kalimat kedua. Nah, di situ disebutkan kalau jumlah pengguna narkoba terus meningkat setiap tahunnya. Cek ya, di mana tadi ceknya di paragraf pertama kalimat kedua, berarti setelah titik. Nah, jadi jawabannya di sini yang tepat untuk nomor 1 itu yang C. Terjadi peningkatan jumlah pengguna narkoba setiap tahun. Oke, soal nomor 2. Berdasarkan paragraf kedua, apabila dalam perkembangannya penggunaan narkoba sudah merambah pada remaja dan masyarakat kelas menengah bawah, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Kalau kayak gini, ini termasuk soal yang mudah. Jangan sampai salah di sini, karena dia sudah sebutkan di atas sedikit kata kuncinya. Merambah pada remaja dan kelas menengah bawah, berarti masyarakat miskin. Kita lihat opsi pertama, narkoba sudah merambah diskotek dan tempat hiburan mahal, itu berarti salah karena dia tadi di atas dijelaskan narkoba sudah merambah remaja dan kalangan bawah. Yang B, narkoba sudah merambah di lingkungan perumahan elit, berarti juga gugur karena kata kuncinya remaja dan masyarakat kelas bawah. Yang C, narkoba sudah merambah ke lingkungan perkampungan. Bisa jadi kita skip dulu. Yang D, narkoba sudah merambah ke rumah-rumah sakit. Gak ada disebutkan rumah sakit. Coba cek paragraf kedua, ada nggak disebutkan rumah sakit. Yang E, narkoba sudah merambah ke sekolah-sekolah dasar swasta. Tidak juga. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah yang C, narkoba sudah merambah di lingkungan perkampungan. Ini didukung oleh pernyataan soal di mana merambah pada para remaja dan masyarakat kelas menengah bawah. Oke, paham sampai di sini? Untuk menjawab soal penalaran umum, kita harus terus berlatih dengan waktu. Yang kedua, mencari apa yang menjadi fokus pertanyaan. Yang ketiga, kalau tidak bisa tinggalkan saja dulu dan cari soal yang dirasa lebih mudah. Oke, soal yang nomor 3 di sini, berdasarkan tabel pertama, pada rentang usia berapakah jumlah pengguna narkoba yang pernah mengalami kenaikan jumlah sekitar lebih ya, dari 50%. A, kecil dari 16, B, 16 sampai 19, C, 20 sampai 24, D, 25 sampai 29, atau E, besar dari 29. Nah, coba perhatikan tabelnya dulu. Perhatikan rentang jumlah kata kuncinya pengguna narkoba yang pernah menaiki kenaikan lebih dari 50%. Apa kira-kira jawabannya? Nah, jawabannya di sini itu terlihat pada saat pengguna narkoba pada rentang usia 20 sampai 20 rentang usia 20 sampai 24. Nah, 24.
sebesar 2.880 orang lebih. Nah, itu kalau 2.880 orang itu artinya lebih dari 50%. Jadi jawabannya rentang usia 20 sampai 24. Selanjutnya kita masuk teks yang baru ya. Tipsnya cepat baca teks, biasanya kalau nggak paragraf pertama pasti dia membahas tentang paragraf kedua dan juga yang ke terakhir. Nah, di sini soal yang nomor 4 atau teks yang barunya nomor 1 di sini, kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf keempat. Cepat periksa paragraf keempat. Nah, A. Mengkonfirmasi, B. Menemukan, C. Mengekstraknya, D. Mengajukan, E. Kemungkinan. Jadi kalian juga harus menguasai tentang kata imbuhan. Dan penulisan kata baku dan tidak baku juga harus dikuasai untuk penalaran umum, karena penalaran umum biasanya tidak jauh dari teks seperti yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini jawaban yang tepat adalah yang A. Kenapa? Karena di sini mengkonfirmasi, kata tersebut berasal dari kata dasar konfirmasi. Itu artinya memastikan kalau sinonimnya ya, diawali oleh huruf K. Kata dasar yang diawali oleh K, T, S, dan P dan huruf keduanya merupakan huruf vokal akan lesap jika digabungkan dengan imbuhan me. Nah, dengan demikian kata berumbuhan yang tepat untuk mengganti kata mengkonfirmasi adalah mengonfirmasi. Jadi K-nya itu tidak perlu karena terserap atau lenyap. Jadi dia K-nya hilang. Jadi bahasanya mengonfirmasi. Jadi jawaban tepat adalah yang A. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 5. Kata menganalisa pada paragraf 6 dapat diganti dengan. Nah, cepat baca paragraf 6. A. Tidak perlu diperbaiki, B. Menelaah, C. Meneliti, D. Menganalisis, atau E. Mengkaji. Kata menganalisa merupakan bentuk tidak baku dari kata menganalisis. Menurut KBBI, apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menganalisis memiliki makna kimia, melakukan penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagiannya. Jadi kata yang tepat untuk mengganti kata menganalisa adalah menganalisis. Oke, paham semua? Kita mulai dari 1 sampai 5 soal, 1 sampai 10 soal. Jadi kita memiliki pertemuan-pertemuan yang akan terus berlanjut. Oke, kalau adik-adik tidak paham silahkan komen ya di bawah. Oke, sekian dulu pertemuan kita hari ini adik-adik. Kita ketemu di pembahasan PU Part yang keempat. Tetap semangat. Kalian sekarang lebih dipermudah dengan hanya fokus pada TPS, tapi di lain sisi TPS juga mempunyai tingkat kesulitan yang tidak mudah untuk dianggap sepele. Jadi kakak harap kalian tetap berlatih soal. Jangan lupa terus nonton channel YouTube Take Home Education supaya kalian bisa memahami tips dan trik cepat untuk menghadapi TPS mulai dari PU ataupun PK. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan share. Semoga ini juga bermanfaat untuk teman-teman kalian. Jangan lupa terus menyebarkan rantai kebaikan. Oke, see you the next video. Dadah.